Pemirsa, tak bisa dipungkiri pengangguran di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Lalu bagaimana datanya? Berikut paparan kami. Ya, pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada November 2023, ini ada rilis terkait dengan jumlah pengangguran Indonesia per Agustus 2023, yang mana tingkat pengangguran terbuka atau TPT per Agustus 2023 sebesar 5,32%. Yang mana kalau ini kita lihat setara dengan 7,86 juta orang atau turun 0,54% dibandingkan Agustus 2022 lalu yang mencapai 5,86%. Memang penurunan angka pengangguran cukup menggembirakan karena menjadi indikator pulihnya perekonomian setelah pandemi COVID-19. Artinya kini perekonomian mulai berputar dan meningkatnya permintaan barang dan jasa sehingga sumber daya manusia sebagai faktor produksi ini dibutuhkan lebih banyak. Namun pemirsa, kalau kita melihat lebih luas lagi, ternyata jumlah TPT ini lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Karena untuk bulan Agustus di tahun 2019 mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT-nya sebanyak 7,1 juta orang. Dan sekarang kita akan lihat daerah mana saja yang tingkat penganggurannya paling tinggi di Indonesia. Kita lihat untuk 10 daerah dengan TPT berdasarkan daerah yang paling tinggi. Yang pertama ini ada Banten yang mencapai 7,52%, kemudian disusul dengan Jawa Barat yang berada di level 7,44%, dan yang terakhir ini ada di Papua Barat yang 5,38% untuk tingkat pengangguran berdasarkan daerahnya. Kemudian pemirsa, kalau kita melihat secara wilayahnya, ini baik di perkotaan ataupun di pedesaan, ini juga ada data dari BPS, yang mana tingkat pengangguran di perkotaan per Agustus 2023 tercatat 6,4% atau ini turun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,74%. Sedangkan untuk jumlah TPT di pedesaan naik dari 3,43% di Agustus 2022 menjadi 3,88% di Agustus 2023. Pemirsa, selain daerah, BPS juga mencatat mayoritas pengangguran di Indonesia didominasi oleh kelompok penduduk dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat data dari BPS. Ya, pemirsa, berdasarkan data BPS, mayoritas pengangguran di Indonesia didominasi oleh Gen Z atau kelompok penduduk dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun. Dan menariknya, tren yang sama terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yang mana Gen Z selalu menjadi kelompok yang dominan menyumbang angka pengangguran di Indonesia. Untuk tahun 2023, Gen Z menyumbang 19,4% dari total pengangguran yang berjumlah 7,86 juta orang. Dan sebagai perbandingan, kita melihat TPT untuk kelompok penduduk usia 25 hingga 59 tahun ini 3,07% dan TPT untuk kelompok penduduk berusia 60 tahun ke atas sebesar 1,28%. Dan kenaikan tertinggi persentase pengangguran untuk kalangan Gen Z ini justru tercatat pada tahun 2020, pemirsa. Ini yang mana 2020 awal memang bertepatan dengan masa awal pandemi COVID-19. Dan di tahun 2020 Gen Z ini mendominasi hingga 20,46% terhadap total pengangguran di tahun 2020 itu sendiri. Dan jumlahnya ini naik 1,77% dibandingkan tahun 2019. Dan kita akan melihat lebih rincinya dari sisi pendidikannya, pemirsa. Jadi kalau kita lihat dari sisi pendidikannya, jumlah pengangguran yang turun. Tadi kan saya sudah menyampaikan untuk tahun 2023 bulan Agustus ini terjadi penurunan. Tapi jumlah pengangguran yang turun ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat pengangguran di tingkat pendidikan rendah dan menengah. Sedangkan untuk pengangguran di kalangan berpendidikan tinggi justru bertambah. Kita akan lihat bersama grafiknya secara rinci. Kalau kita lihat di tingkat pengangguran pada kelompok terakhirnya di tamatan SD ke bawah, kemudian SMP dan juga SMA, ini mencatatkan penurunan. Yang pertama kita melihat SD dan SMP, ini turunnya hampir 1% ya pemirsa. Di sini.
Kemudian di SMP ini juga mencatatkan penurunan hampir 1%. Selanjutnya untuk SMA ini juga kita bisa lihat bersama penurunannya sebesar 0,4%. Selanjutnya kalau kita melihat dari sisi SMK, ini juga mencatatkan penurunan dari 9,42 menjadi 9,31% untuk per Agustus 2023. Namun kalau kita melihat kelompok pendidikan diploma, penganggurannya ini justru naik pemirsa 0,2%. Sedangkan kita melihat selanjutnya yang dengan kelompok pendidikan terakhirnya sarjana universitas justru meningkat 0,38%. Dan hal ini justru menunjukkan lapangan kerja yang tersedia lebih banyak diisi oleh kalangan yang berpendidikan lulusan SMA ke bawah. Ini bisa diartikan kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja bukan untuk kalangan berpendidikan diploma ke atas. Dan selanjutnya ada pernyataan terbaru dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga menyatakan kalau jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat tajam. Bahkan dalam setahun angka pencari kerja ini mencapai 4 juta orang. Dan secara agregat memang pengangguran mencapai 7,86 juta orang. Sementara pekerja berada di posisi 147 juta orang untuk Agustus 2023. Iya, pemirsa, ketersediaan lapangan kerja memang masih menjadi tantangan besar pemerintah. Program pemerintah menggenjot infrastruktur dan hilirisasi untuk membuka lapangan kerja padat karya belum sepenuhnya menyerap penduduk usia produktif. Bahkan berdasarkan data yang tadi kami paparkan, pengangguran kalangan terdidik justru meningkat. Lalu bagaimana cara para calon pemimpin untuk menghadapi tantangan tersebut? Kita akan nantikan pada debat Capres kelima di hari Minggu 4 Februari 2024 mendatang. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.